Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyahu amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini kesempatan yang berbahagia dan mulia. Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam rihabul ilmu, mengkaji ilmu, di taman surga insyaallah. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa menyempatkan dirinya untuk mempelajari agama ini. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah jadikan dia faham tentang agama ini. Bagaimana mungkin kita akan faham tentang agama kalau kita tidak belajar? Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu ini bisa didapatkan dengan belajar. Tidak ada ilmu yang namanya ilmu sekonyong-konyong datang. Dalam Islam tidak ada. Sekiranya ada ilmu yang sekonyong-konyong datang dan ilmu itu adalah warisan, niscaya akan tidak tersisa ilmu ini untuk orang-orang yang tidak memiliki bapak yang berilmu. Tetapi ilmu ini adalah mauhibah. Yu'tihillah man yasha. Allah Azza wa Jalla berikan bagi siapa yang dikehendaki. Di antara cara untuk menggapai ilmu adalah dengan belajar. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi umur kita, amal kita, dan waktu kita. Kemudian tidak lupa pula kita memperbanyak salawat dan salam di majelis kita bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau pada pertemuan yang telah lalu kita berakhir pada poin salat berjamaah. Bagaimana keutamaan salat berjamaah? Amal ringan tetapi berpahala besar. Ya Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan sampai 27. Bahkan dalam satu hadis yang lain sampai dalam hadis ini 25 derajat. Dalam hadis yang lain 27 derajat. Maka amat rugi orang-orang yang salat sendiri. Rugi sekali tentunya di sini adalah para laki-laki. Karena kalau para wanita semakin dia tersembunyi di rumahnya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hukum yang membedakan antara laki dengan perempuan di dalam babus shalah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan yaqulu rahimahullah as-salatu fis sufufil awal. Pada poin ini kita ambil yang pertama adalah salat di saf pertama. Tentunya bagi laki-laki. Kenapa? Telah disebutkan dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil awwal aw as-sufufil awwal." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan malaikatnya bersalawat kepada saf-saf pertama. Kenapa kita katakan ini khusus bagi laki-laki? Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis yang lain, "Akhiruhunna haitsu akharahunna Allah." Belakangkan mereka sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah membelakangkan mereka. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya yang di belakang. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang di belakang dan seburuk-buruknya yang di depan. Artinya apa? Semakin dekat dengan saf laki-laki semakin buruk. Ini dalam salat, apalagi di luar salat ketika bercampur baur dengan perempuan akan lebih dahsyat lagi bahayanya. Maka perhatikanlah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dalam salat seperti ini. Sehingga disebutkan tentang keutamaan saf awal ini dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was shaffil awwali." Andai kata manusia mengetahui apa keutamaan azan. Keutamaan azan. Dan manusia mengetahui apa keutamaan saf pertama. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih. Kemudian mereka tidak bisa azan, tidak bisa berdiri di saf pertama kecuali dengan cara undian
lastahamu alaihi, niscaya mereka siap untuk diundi supaya bisa menjadi tukang azan dan supaya bisa berdiri di saf pertama. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, ketika ada saf di depannya kosong atau saf pertama kosong, ketika disuruh maju dia persilahkan orang, silahkan Pak. Inilah salah. Di sini tidak bisa kita mendahulukan orang lain, justru kita kejar. Maka disebutkan di sini Allah Azza wa Jalla, malaikat Allah bersalawat kepada saf awal atau saf pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan Al-Azami, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Kemudian as-salatu fi mayaminis sufuf, salat di saf kanan. Dijelas oleh para sahabat, kunna nuhibbu an nusalliya an mayaminis sufuf atau an mayamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat senang untuk salat di saf bagian kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Namun sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini dan sebagiannya menghasankan hadis ini. Tetapi dari perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya mereka senang mereka senang bersaf di samping kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, man wasala saffan aw sadda furjatan. Menyambung saf, jangan jadikan saf itu terputus. Terutama sekarang di antara tiang. Salat di antara tiang telah dibahas oleh para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, kunna nutaridu al-ustuwanata tarda ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat lari dari bersaf di antara tiang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat tidak suka. Kenapa? Akibatnya kalau bersaf di antara tiang memutuskan saf. Sementara ada anjuran untuk menyambung saf. Ya Allahumma, kecuali kalau darurat, maka darurat tidak menjadi masalah bersaf di antara tiang. Tetapi ketika tidak darurat, maka apa? Jangan bersaf di antara tiang. Karena keutamaan yang besar. Kemudian juga menutup celah. Perhatikan kaum muslimin. Kebanyakan di masjid-masjid kaum muslimin, safnya seperti saf menanam jagung. Tidak rapat. Tidak ditempelkan bahu dengan bahu. Kaki dengan kakinya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para sahabat, kana sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana ka'annama yusawwi bihal qidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan, merapatkan saf kami seperti beliau menyusun anak-anak panah. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sunan Abi Dawud, kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibi wa ka'bahu bi ka'bihi. Kami para sahabat ketika meluruskan dan merapatkan saf, pundak ketemu dengan pundak, mata kaki bertemu dengan mata kaki. Dalam hadis ini dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti as-saf min nahiyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi barisan-barisan sahabat, saf-saf sahabat. Fayamsahu manakibana. Nabi usap punggung kami. Afwan. Nabi usap pundak-pundak kami. Rata apa tidak? Aw sudurana. Nabi sallallahu alaihi wasallam usap dada-dada kami. Seperti orang yang melester tembok, ngaci tembok. Lurus apa enggak? Coba sekarang praktikkan ini kalau tidak dipukul kita sama orang. Saking asingnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la takhtalifu, jangan kalian bengkok, fatakhtalifa qulubukum, akibatnya hati kalian akan bengkok. Jadi bengkok luar mengakibatkan bengkok dalam juga. Dan ini pengaruhnya perbuatan luar.
Qala wa kana yaqul, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambung saf. Jangan sampai putus. Ini buktinya Nabi SAW usap pundak-pundak para sahabat, dada-dada para sahabat nyambung lurus. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah. Barang siapa yang menutup celah, satu celah, maka Allah Azza wa Jalla akan angkat satu tingkatan surga baginya. Wa ma khutwatun ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha al-'abdu yasilu biha saffan. Dan tidak ada langkah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selain dari langkah seseorang untuk menutupi celah di antara shaf, atau langkah untuk menyambung shaf yang terputus. Ini langkah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, jangan sungkan untuk melaksanakan petunjuk Nabi SAW. Rapatkan shaf kita, rapatkan barisan kita. Ini menunjukkan rapatnya hati kita. Karena amalan-amalan di luar sangat berpengaruh terhadap amalan-amalan yang ada di batin kita. Kemudian berikutnya, hadis yang tadi dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud Al-Baihaqi, namun didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian masalah berikutnya, salatul fajri wa salatul asri, salat subuh dan salat asar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, silih berganti di tengah-tengah kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asri, mereka kumpul ketika salat asar dan salat subuh. Bagaimana? Malaikat yang berjaga malam sebelum naik ke langit salat subuh dulu. Kemudian malaikat yang berjaga untuk pagi hari, dia turun dulu salat subuh, baru dia melaksanakan tugasnya. Sehingga dia bertemu antara malaikat penjaga malam dengan malaikat penjaga pagi dalam salat subuh di bumi. Demikian juga sore harinya, malaikat yang berjaga pagi hari sebelum naik ke langit, ya, turun pula malaikat yang akan berjaga di malam hari. Sebelum mulai dia berjaga, dia bertemu di waktu salat asar. Maka Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, silih berganti di tengah-tengah kalian malaikat siang dan malaikat malam. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, mereka berkumpul ketika salat subuh dan salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian malaikat malam selesai salat subuh dia naik ke langit. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, Allah Azza wa Jalla tanya malaikat penjaga malam tersebut dan Allah lebih tahu. Tetapi Allah Azza wa Jalla sengaja bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, dalam keadaan apa kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami pun mendatangi mereka ketika mereka sedang salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Inilah dia keutamaan salat fajar dan salat asar, yaitu dihadiri oleh para malaikat. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Quran artinya salat di waktu subuh, karena masyhuda,
Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana mashhuda. Quran yang dibaca tatkala subuh waktu salat itu disaksikan oleh para malaikat penjaga. Kemudian berikutnya salatul isya'i wa salatul fajri. Salat isya dan salat subuh. Dari Abdurrahman ibn Abi Amrah dia berkata, Dakhala Uthman ibn Affan al-masjida radhiyallahu anhu ba'da salatil maghrib. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke masjid selesai salat maghrib. Faqa'ada wahdahu, maka beliau duduk sendirian. Faqa'adtu ilaihi. Abdurrahman bin Abi Amrah mengatakan, aku pun duduk di dekat beliau. Faqala ya ibn akhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Uthman radhiyallahu anhu mengatakan, wahai anak pamanku, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa lailatin. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sudah salat sepanjang malam. Alangkah indahnya. Tetapi ingat, salat fajar, salat isya telah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, afqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat atas orang-orang munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Gelap. Kalau musim dingin-dingin. Tetapi di sini ujian disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, basyiril musya'ina بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid di tengah kegelapan dengan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita cahaya. Sebagaimana doa kita keluar dari rumah menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura min fawqi nura min tahti nura Allahumma a'tini nura. Saking bahayanya salat subuh ini juga disebutkan kalau ditinggalkan tanpa berjamaah dalam hadis yang lain dari Asar Ibn Umar dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Beliau mengatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fil fajri asa'na bihi adh-dhann. Kami dahulu kalau kami kehilangan seseorang tatkala salat subuh, kami sudah berburuk sangka kepadanya. Kenapa? Karena sholat subuh kalau tidak hadir, sholat isya tidak hadir, ini adalah munafik. Disebut oleh para sahabat, wa ma yatakhallafu minna illa munafiq ma'lubun nifaq. Tidak ada yang bisa ketinggalan dari subuh, tidak ada yang bisa ketinggalan dari sholat isya kecuali orang-orang munafik, jelas munafiknya. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Kemudian berikutnya, as-salatu fil masjidil haram. Salat di Masjidil Haram. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-Masjidil Haram wa salatun fil Masjidil Harami afdalu min 100,000 salatin. Salat di masjidku ini lebih mulia daripada 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali salat di masjid lain. Sekali salat di Masjidil Haram 100.000. Sekali salat di Masjid Nabawi 1.000. Sekali salat di Masjid Aqsa 250. Sungguh ini jumlah yang luar biasa. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita bisa mendatangi Masjid Nabi SAW, mendatangi Al-Masjidil Haram, mendatangi Al-Masjidil Aqsa,
Karena telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam haditsnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tidak boleh bepergian dengan tujuan ibadah, wisata, religi kecuali ketiga masjid itu saja. Karena apa? Karena keutamaan yang besar di dalamnya. Sekali sholat, Haramul Makki 100. Kalau 5 kali sholat, 500.000. Apalagi sampai sebulan, apalagi sampai tinggal di sana. Dimanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk sholat di Masjidil Haram, baik Al-Haramul Nabawi maupun Al-Haramul Al-Makki. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia beberapa poin yang bisa kita ambil di dalam bab shalah, amalan ringan berpahala besar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah dan meningkatkan iman kita dan memberikan kita taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Nantikan edisi berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.